Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan kelimpahan rezeki, semoga diberikan keberkahan, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat-sahabatku, jika berkenan dimohon untuk klik subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak para sahabat-sahabatku. Terima kasih banyak para sedulur-sedulurku semua sekalian telah mensupport perkembangan channel saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan kebaikan kepada para sedulur-sedulurku dan sahabat-sahabatku semua sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat-sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang menarik, yaitu tentang kisah hikmah dan kisah yang ajaib. Jadi dikisahkan pada suatu hari ada seorang nelayan yang kebetulan beliau ini sedang mendengarkan sebuah tausiah atau sedang mendengarkan sebuah ceramah. Di dalam ceramah itu, sang kiai atau sang ulama ini kemudian membacakan sebuah ayat, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat-malaikat Allah itu bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Namun pada saat itu sang nelayan ini rupanya tidak bisa menghafal secara keseluruhan. Jadi ia hanya bisa mengingat bahwa kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi. Beliau mengartikan bahwa shollu alaihi wasallimu taslima itu adalah bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Semestinya kalau kita mau membaca solawat itu kan bisa sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Namun karena ketidakfahaman dari sang nelayan yang awam ini, akhirnya beliau itu menganggap bahwa shollu alaihi wasallimu taslima itu adalah solawat Nabi, yang artinya itu adalah shollu alaihi wasallimu taslima itu berselawatlah engkau untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Semestinya kalau untuk bersolawat, walaupun mungkin tidak lazim, tetapi jangan menggunakan kata shollu alaihi wasallimu taslima, tetapi sholli alaihi wasallimu taslima, yang artinya bahwa saya bersolawat kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Semestinya bukan solu tetapi soli. Namun pada saat itu sang nelayan memang karena beliau ini pemahamannya sangat terbatas, kemudian untuk menghafal itu mungkin bingung. Jadi beliau mendengar tausiah itu, mendengar ceramah tersebut itu, sehingga mengingat kata shollu alaihi wasallimu taslima. Beliau menganggap bahwa kata shollu alaihi wasallimu taslima itu adalah ucapan sholawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Setiap hari, setiap waktu sang nelayan ini mengucapkan sholawat dengan versi dia, yaitu shollu alaihi wasallimu taslima, shollu alaihi wasallimu taslima, shollu alaihi wasallimu taslima. Ketika beliau sedang bekerja sebagai nelayan berlayar ke laut, beliau selalu mengucapkan sholawat shollu alaihi wasallimu taslima, shollu alaihi wasallimu taslima. Ketika beliau sedang memilih ikan, sedang mengambil ikan, beliau terus mengucapkan sholawat, karena memang sesuai apa yang dia tahu bahwa kita sebagai umat Islam, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Nabi Allah Muhammad SAW itu harus senantiasa bersolawat kepada Nabi. Karena di dalam Al-Quran sendiri, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56 ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga malaikatnya itu bersolawat untuk Nabi. Allah dan malaikat saja bersolawat, maka manusia juga diperintahkan untuk bersolawat untuk Nabi. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, bahkan bertahun-tahun, sang nelayan ini dengan istiqomah terus mendawamkan bacaan solawat, yaitu shollu alaihi wasallimu taslima, shollu alaihi wasallimu taslima, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah engkau kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi seruan ini adalah menyuruh orang lain untuk bersolawat, bukan dia bersolawat. Sebetulnya artinya seperti itu, tapi pemahaman dari sang nelayan ini menganggap bahwa itu adalah bacaan solawat. Pada suatu hari ketika sang nelayan itu sedang mengerjakan jaringnya, mungkin sedang merajut jaringnya sambil mengucapkan solawat atau shollu alaihi wasallimu taslima, shollu alaihi wasallimu taslima. Ucapan itu dibacakan dengan begitu keras. Pada saat itu ada rombongan kapal, yaitu rombongan para ulama, para ustadz yang sedang melintas ke daerah tersebut.
Karena ucapan dari nelayan ini sangat keras, shollu alaihi wasallimu taslima, maka didengar oleh rombongan para ustadz tersebut. Rombongan ustadz ini yang mereka itu adalah orang-orang yang mengerti tentang Al-Quran, orang-orang yang sudah biasa membaca Al-Quran, orang-orang yang kalau membaca Al-Quran itu makroja itu dengan baik dan benar. Maka begitu mendengar ucapan sholawat dari sang nelayan ini, maka salah satu orang ustadz kemudian berkata, "Wahai Pak Nelayan, ucapan sholawat yang engkau bacakan itu salah. Semestinya bukan solu tetapi soli." Kemudian nelayan itu berkata, "Terima kasih banyak Pak Ustadz telah membenarkan bacaan sholawat saya." Kemudian sang nelayan ini mencoba menghafalnya. Soli, soli, soli alaihi wasallimu taslima, yang artinya itu adalah saya bersolawat untuk Nabi dan ucapkanlah salam kebaikan untuknya. Walaupun mungkin tidak lazim, tetapi ini masih kategorinya benar. Jadi soli itu maksudnya saya yang bersolawat, tetapi kalau solu maka ucapan ajakan kepada orang lain untuk bersolawat. Solu alaihi wasallimu taslima, maka kita mengajak orang lain untuk bersolawat. Tetapi kalau soli alaihi wasallimu taslima, maka sayalah yang bersolawat untuk Nabi. Dalam hatinya terus mengucap kalimat soli, soli, soli. Kemudian dia mencoba memperbaiki jaringnya lagi, melaksanakan pekerjaan hariannya lagi sebagai seorang nelayan. Beberapa saat kemudian, sang nelayan ini kemudian lupa. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Ustadz yang lewat di kapal itu solu atau soli, soli atau solu. Kemudian dia bingung, solu atau soli. Di tengah kebingungannya itu, kemudian sang nelayan ini melihat bahwa rombongan kapal para ustadz dan para kiai itu sudah mulai menjauh, yaitu sudah melewati tengah laut. Dari jauh sang nelayan ini bisa melihat bahwa rombongan kapal dari para ustadz ini sudah mulai menjauh. Sang nelayan ini kemudian berteriak, "Pak Ustadz, solu atau soli?" Namun karena posisi kapal itu sudah menjauh, sehingga teriakan dari sang nelayan ini tidak didengar oleh Pak Ustadz yang karena posisinya sudah jauh. Akhirnya sang nelayan ini berlari mengejar kapal yang di tengah lautan tersebut. Subhanallah, keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba saja sang nelayan ini bisa berlari, berjalan di atas air. Dia bisa berlari terus mengejar sampai ke tengah, sampai ke rombongan para ustadz tersebut. Ketika sudah mulai mendekat, sang nelayan ini kemudian terus berteriak, "Ya Pak Ustadz, tadi yang disampaikan solu atau soli?" Kemudian solu atau soli. Kemudian begitu melihat keajaiban tersebut, maka semua rombongan ustadz yang berada di kapal tersebut itu merasa kaget luar biasa. Kemudian mereka menjawab, "Wahai Pak Tua, bagi engkau terserah engkau mau solu atau soli, karena derajat engkau lebih tinggi daripada kami. Engkau termasuk orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau bisa berlari berjalan di atas air." Begitu ucapan ustadz tadi. Begitu mendengar jawaban dari ustadz tersebut, maka sang nelayan kembali bingung karena dia sudah lari posisi di tengah, mau nanya solu atau soli, tetapi malah dijawabnya terserah Pak, terserah engkau. Maka dijawabnya terserah engkau. Mau solu boleh, mau soli boleh. Solu alaihi wasallimu taslima boleh, soli alaihi wasallimu taslima boleh. Jadi akhirnya sang nelayan ini pulang kembali, berlari lagi pulang kembali ke daratan dengan tidak tenggelam sama sekali. Subhanallah, ini adalah sebuah maunah bagi orang soleh yang senantiasa mendawamkan sholawat Nabi. Walaupun bacaan sholawat Nabi itu salah, namun para sahabat-sahabatku, sesuatu yang kita doakan, sesuatu yang kita panjatkan itu adalah sesuatu yang tersirat, bukan sesuatu yang tersurat. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu niat hati seseorang. Niat hati seseorang yaitu nelayan ini yaitu adalah bersolawat Nabi. Namun karena keterbatasan pengetahuannya, namun karena yang ia tahu bahwa solawat Nabi itu adalah solu alaihi wasallimu taslima, maka bertahun-tahun beliau mendawamkan bacaan solu alaihi wasallimu taslima. Dan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala ketika pancaran dari hati sang nelayan ini yaitu niatannya adalah hendak bersolawat, maka walaupun bacaan solawatnya salah tetapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan maunahnya yaitu berupa keajaiban, sehingga sang nelayan ini itu bisa berjalan berlari di tengah lautan. Subhanallah, ini hal yang sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu para sahabat-sahabatku, ketika kita belajar agama Islam, entah itu menghafal
ayat-ayat suci Al-Quran, entah itu bersolawat, entah itu menghafal hadis-hadis. Yang namanya orang belajar itu wajar jika terjadi kesalahan. Jika salah ya tidak apa-apa, ya namanya juga belajar. Tapi niatan di dalam hati kita itu bukan untuk merendahkan, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni. Walaupun mungkin bacaan yang kita lantunkan itu salah, yang namanya orang belajar wajar kalau salah. Ketika kita membaca Al-Quran, mungkin makroja salah, tetapi yang namanya kesalahan itu mungkin di mata manusia, tetapi belum tentu kesalahan itu di mata Allah. Di mata Allah itu karena Allah itu maha tahu apa yang tersirat. Jadi para sahabat-sahabatku, jangan berhenti untuk tetap belajar. Ketika salah wajar, ketika salah teruslah kita belajar, kita bertanya kepada yang bisa, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmunya, memberikan barokahnya, memberikan keilmuan yang kita pelajari ini sehingga kita bisa lebih memahaminya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat-sahabatku, hikmah yang bisa saya sampaikan pada kisah ini itu adalah bagaimana keajaiban sholawat Nabi. Banyak sekali yang sudah membuktikan keajaiban sholawat Nabi. Ketika kita beristiqomah mendawamkan sholawat Nabi, itu banyak sekali kisah-kisah di mana orang itu diberikan keajaiban. Contohnya itu adalah dari zaman dulu, yaitu pada zaman tabi'in. Pada zaman tabi'in, pada zaman era Robi'ah al-Adawiyah, pada saat itu Robi'ah al-Adawiyah itu masih sangat kecil. Pada saat itu ada seorang gubernur atau seorang amir yang beliau ini menjadi seorang pejabat karena salah satu yang didawamkan oleh beliau itu adalah bersolawat Nabi. Beliau itu bersolawat Nabi itu 100 kali setiap hari, kemudian 400 kali setiap malam Jumat. Jadi setiap malam Jumat itu beliau bersolawat Nabi 400 kali. Setiap hari beliau itu bersolawat Nabi itu sebanyak 100 kali. Keberkahan dari salawat Nabi itu adalah gubernur ini bisa menjabat sebagai penguasa atau menjabat sebagai gubernur karena beliau mendawamkan salawat Nabi. Salawat Nabi yang terus beliau dawamkan. Kemudian setelah era tabi'in, banyak sekali kisah-kisah keajaiban yang dialami oleh orang-orang yang mendawamkan salawat Nabi. Salah satunya itu adalah kisah ajaib seorang ulama besar dan seorang kiai yang sangat dihormati, yaitu Kiai Haji Ahmad Masduki Mahfud atau Kiai Haji Masduki. Beliau ini merupakan salah satu pengasuh dari Pondok Pesantren Salafiyah As-Safiyah Nurul Huda. Beliau ini diberikan banyak sekali keajaiban. Bagi para sahabat-sahabatku yang penasaran tentang kisah Kiai Haji Masduki ini, silakan bisa klik link di atas ini. Di sana telah saya bahas dan telah saya ulas bagaimana kisah karomah yang dialami, kisah yang ajaib, yang sangat luar biasa, kelancaran rezeki, penyembuhan, kemudian bisa hal-hal yang di luar akal logika yang dialami nyata oleh sang kiai ini. Kemudian masih banyak lagi hal-hal yang lainnya yang sangat luar biasa ketika orang mendawamkan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka oleh sebab itu kita juga hendaknya mendawamkan sholawat Nabi karena anjurannya sudah jelas, yaitu Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikat-malaikat Allah itu bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Maka dengan kita bersolawat secara istiqomah, bersolawat Nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga saja memberikan keberkahannya kepada kita semua sekalian. Karena semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan rezeki kepada kita semua sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelimpahan rezeki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala macam bentuk hajat dan keinginan dan permintaan-permintaan kita. Karena pada hakikatnya perkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah segala-galanya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkenan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kun fayakun, maka hal tersulit apapun niscaya pasti akan terjadi karena Allah maha segala-galanya. Oleh karena itu para sahabat-sahabatku, semoga kita semua senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika kita belajar mungkin wajar ada sebuah kesalahan. Ketika kita belajar membaca Al-Quran, wajar jika kita salah. Namun sebuah kesalahan itu mungkin salah di mata manusia, tetapi belum tentu salah di mata Allah. Tergantung niat dan dalam hati kita. Jika di dalam hati kita itu berniatannya itu benar-benar untuk memuji keagungan Tuhan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin salah dalam hal pengucapannya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya. Allah Maha Pemurah, Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelimpahan kepada kita semua sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua sekalian. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.